Halo, hai semua. Apa kabarnya? Tenang lagi ya, kita bisa bersama di sini untuk diskusi. Saya Nova kali ini akan membahas mengenai stimulasi indikator terakhir dalam KPSP, yaitu aspek perkembangan anak usia 18 bulan. Kemampuan anak untuk minum langsung dari gelas dengan memegang gelasnya sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan kembali mengundang teman saya yaitu Pak Dadang yang sudah ada nih di kolom komentar. Silahkan Pak Dadang bergabung. Halo Bu Nova. Wah, menarik sekali topiknya hari ini ya. Jadi kenapa minum sendiri langsung dari gelas merupakan indikator perkembangan ya Bu? Iya Dang, jadi kemampuan memegang dan minum sendiri dari gelas itu terkait dengan perkembangan kemandirian anak. Oh, karena jadi bisa mengurus diri sendiri gitu ya? Betul banget Dang. Versi sederhananya nih Dang, kemampuan ini juga berkembangnya bertahap dan butuh stimulasi tentunya ya. Pada umumnya memasuki usia 9 bulan, anak sudah mulai bisa menggunakan gelas terbuka. Seperti gelas kita orang dewasa ini loh. Meski ya mungkin masih banyak yang tumpah-tumpah sih. Kemudian di usia 12 bulanan, anak umumnya sudah dapat mengambil sendiri dan memegang gelas terbuka dengan kedua tangannya untuk diminum. Oh, gitu ya? Karena kan kemampuannya sudah lebih berkembang lagi dari usia sebelumnya ya? Iya Dang, di usia ini anak sudah dapat menjaga keseimbangannya saat duduk ataupun berdiri dengan lebih baik. Jadi dapat melakukan koordinasi beberapa gerak sekaligus. Misalnya memegang gelas sambil berjalan. Tangannya juga sudah mampu menggenggam kuat dan melepaskan benda-benda serta mengkoordinasikan gerakan tangannya untuk melakukan sesuatu. Ya misalnya minum itu tadi. Anak juga sudah lebih mampu loh mempertahankan sikunya, melakukan gerak leher yang fleksibel, serta mempertahankan keseimbangannya. Anak juga sudah bisa mengontrol kecepatan untuk minum dan volume air yang masuk. Sehingga anak tidak lagi sering tersedak. Tumpahannya jadi lebih sedikit sampai akhirnya nanti tidak tumpah sama sekali deh. Oh, iya ya. Lalu tadi kan Bu Nova bilang tetap perlu distimulasi. Itu menstimulasinya seperti apa ya Bu? Kan takutnya kalau langsung dicoba saja anak bisa tersendak atau tumpah-tumpah gitu. Nah, untuk melatihnya yang pasti mulanya anak perlu terlebih dahulu dicontohkan gerakan tangan untuk minum dari gelas. Untuk melakukannya orang tua dapat mencontohkannya secara langsung ya. Selain mengenalkan anak cara menggunakan gelas sendiri melalui contoh, orang tua dapat mulai membiasakan anak minum dengan menggunakan gelas biasa. Namun mungkin masih dipegangi ya mama papa. Hal ini bertujuan untuk lebih melatih gerak mulut atau bibir anak saat minum dengan gelas terbuka. Karena sebenarnya gerakan mulut yang dibutuhkan untuk minum dari dot, sippy cup, juga sedotan itu berbeda loh dengan ketika anak minum dari gelas. Jadi memang perlu dilatih gerakan mulutnya terlebih dahulu dengan cara gelasnya dipegangi dulu oleh orang tua seperti berikut ini. Sayang, sekarang kita belajar minum pakai gelas yuk. Kayak mama nih. Nah, sekarang kamu coba ya. Begini cara pegang gelasnya, pakai kedua tangan kamu. Kita minum pelan-pelan ya. Nah, gitu sayang minumnya. Sekarang kamu coba lagi ya. Pelan-pelan minumnya. Wah, hebat kamu sudah bisa minum pakai gelas. Betul begitu ya sayang? Kita coba lagi yuk. Mama tuang airnya setengah, lalu kamu coba minum sendiri ya. Lalu jika sudah lancar minum dari gelas dengan dipegangi, baru orang tua bisa mulai mengajarkannya minum sendiri dengan menggunakan gelas kecil dan mengisinya dengan sedikit air. Seperti contoh berikut ini. Coba sekarang kamu yang minum sendiri ya. Pelan-pelan ya sayang.
Nanti kita coba lagi ya dengan berbagai macam gelas. Saat mulai mengenalkan anak minum sendiri langsung dari gelas, pastikan postur anak sedang duduk atau berdiri tegak agar mengurangi resiko tersedak ya mama papa. Lalu gunakan gelas yang mudah digenggam anak dan isi dengan sedikit air saja pada awalnya. Ketika sudah berhasil dengan air yang sedikit, orang tua bisa tambah sedikit demi sedikit airnya untuk meningkatkan kesulitannya secara perlahan. Begitu. Jadi intinya dilatih pelan-pelan kemandiriannya agar anak mencobanya sedikit demi sedikit ya? Iya betul, dengan anak semakin bisa mandiri, kepercayaan dirinya juga terus berkembang kan. Di usia ini yaitu sejak 1 tahun sampai usia 3 tahunan, menurut Erikson, salah satu tokoh psikologi, anak berada dalam tahap perkembangan psikososial yang namanya otonomi versus malu dan ragu. Di mana anak akan dapat menjadi otonom atau dia akan penuh keraguan dan rasa malu. Jika pada periode ini anak mendapatkan kepercayaan dari orang tua atau pengasuhnya, maka mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan dan otonomi. Dan mereka dapat menentukan sendiri apa keinginan dan tindakan mereka. Sehingga mereka akan dapat terus berkembang menjadi orang yang berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Di usia ini, mereka mulai menyadari keinginan mereka. Namun, apabila anak mendapatkan banyak larangan atau bahkan hukuman yang berlebih, maka anak akan mengembangkan perasaan malu dan ragu. Oleh karena itu, di usia ini ada baiknya ya, kita tidak berlebihan dalam melarang anak papa mama dan memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Penting banget ya ternyata. Oke deh, kalau gitu saya akan mulai mencoba sering melatih anak saya berhenti menggunakan botol dan beralih ke gelas biasa. Nah gitu dong Dang, harus lebih sering dilatih anaknya. Oh iya, menurut dokter gigi juga nih ya, kalau kebiasaan pakai botol terus bisa berpengaruh ke pertumbuhan giginya nanti. Biasanya kan anak itu minum susu dari botol ketika mau tidur, lalu nggak gosok gigi lagi deh. Nah, kebiasaan seperti itu tuh Dang yang bisa bikin gigi jadi gerigis, berlubang, bahkan bisa merubah struktur gigi jika terus-menerus menggunakan dot. Nah, penting juga kan kita bawa anak kita kontrol ke dokter gigi. Waduh, banyak juga ya ternyata pembahasan kita hari ini. Sebelum makin kemana-mana pembahasannya, saya sudahi dulu aja ya sesi live kita kali ini. Baik Bu Nova. Terima kasih loh Dang, karena sudah selalu mau gabung, diskusi, dan bantu pembahasan kita jadi lebih dalam. Dan terima kasih juga nih buat papa mama semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan selalu semangat mengikuti sesi bertanya dengan antusias. Selamat menstimulasi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.